A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kajian At-Tafsirul Munir. Masih surat Al-Mulk, surat pertama dari juz 29. Nah, sekarang bagian terakhir ya, 3 ayat terakhir nih, satu bagiannya 3 ayat terakhir. Ini isinya tentang doa orang kafir Mekah, kafir Quraisy. Doa mereka mendoakan gitu ya, mendoakan Nabi SAW dan kaum muslimin agar celaka. Nah, 3 ayat nih ya. Qul aro'aitum in ahlakaniyallahu wa mamma'iya aw rahimana famay yujirul kafirina min azabin alim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Qul aro'aitum in asbaha ma'ukum ghaura famay ya'tikum bima'in ma'in. Nah, sampai di sini ya surat Al-Mulk 30 ayat seluruhnya. Ini 3 ayat terakhir, ayat 28, 29, 30. Qul, nah diawali dengan qul gitu ya. Ini perintah berarti dari Allah nih. Katakan kepada mereka gitu. Katakan oleh Muhammad, aro'aitum in ahlakaniyallahu wa mamaiya aw rahimana. Ya, bagaimana pendapat kalian jika Allah mematikan aku bersama orang-orang dengan orang-orang yang bersamaku, au rahimana, nah atau Allah membiarkan kami tetap hidup. Fama yujirul kafirina min azabin alim. Nah, siapa yang akan menolong orang-orang kafir dari azab yang pedih? Nah, karena ini doanya mendoa orang kafir Quraisy, ya, orang kafir Quraisy, kafir di Mekah saat itu, yang di zaman Rasulullah SAW ketika masih di Mekah. Nah, mereka mendoakan kecelakaan itu bagi Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, Allah memerintahkan ya, sehingga ayat ini diawali dengan qul gitu ya, katakan oleh Muhammad. Nah, seperti yang tadinya. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Bagaimana menurut kalian jika Allah mematikan aku bersama dengan orang yang bersamaku, atau Allah itu membiarkan hidup? Artinya Allah melakukan satu tindakan adalah itunya kepada Rasulullah SAW dan para sahabat, orang-orang yang beriman saat itu. Tetap saja yang celaka adalah orang-orang kafir. Ya, famay yujirul kafirina min azabin alim. Siapa yang akan menolong orang-orang kafir, menolong mereka itu ya, dari azab Allah yang maha pedih. Ya, qul, katakanlah oleh Muhammad, huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah dia adalah Ar-Rahman yang kami beriman kepadanya dan hanya kepadanya kami tawakal. Fasata'lamuna, maka kalian, ini kepada orang kafir kan ya, kalimat yang Allah perintahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada orang kafir. Fasata'lamuna, maka kalian akan mengetahui man huwa fi dhalalim mubin, siapa sesungguhnya yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Nah, kemudian ayat ini ditutupnya dengan qul, katakan lagi ya, katakan oleh Muhammad, aro'aitum in asbaha ma'ukum ghaura. Bagaimana pendapat kalian jika air jika airnya yang biasa, artinya air yang biasa kalian pakai, air yang biasa kalian ambil, air yang biasa kalian dapatkan itu kering.
Famay ya'tikum bima'in ma'in, maka siapa yang akan mendatangkan kepada kalian air yang mengalir. Nah itu terjemahnya demikian lah itu ya. Sekali lagi nih ya, qul, katakanlah oleh Muhammad, bagaimana menurut kalian jika Allah mematikan aku dengan orang-orang yang bersamaku, yang beriman, atau Allah membiarkan hidup? Nah bagi apa namanya ya, demikian dulu lah ini terjemahan ya. Maka siapa yang bisa menolong orang-orang kafir dari azab yang maha pedih? Katakan oleh Muhammad, dialah Ar-Rahman yang kami beriman kepadanya dan hanya kepadanya lah kami tawakal. Maka kalian akan mengetahui siapa sesungguhnya yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Nah terakhirnya katakanlah oleh Muhammad, bagaimana menurut kalian jika air yang biasa kalian dapatkan itu menjadi kering? Maka siapa yang bisa membawa kepada kalian air yang mengalir? Nah demikianlahnya. Nah ini ada ya, ini sababun nuzulnya ya. Sababun nuzulnya nih 3 ayat ini adalah orang-orang kafir Mekah, orang kafir Quraisy ya, berarti ini ketika Rasulullah SAW masih di Mekah nih sebelum hijrah. Ini ayat Makkiyah. Ayat ini ayat Makkiyah hanya ketika Rasulullah SAW belum hijrah, masih di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Nah bahwa orang-orang kafir saat itu, ya orang kafir Quraisy, orang kafir Mekah, yad'una ala Rasulillahi SAW wa alal mu'minina bil halak. Mereka mendoakan Rasulullah SAW juga orang-orang yang beriman dengan kecelakaan. Ya, mereka mendoakan ya, agar Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman celaka. Nah, itu sababun nuzulnya ya dari ayat ini. Nah sehingga dengan adanya itu doa mereka yang demikian, nah, ayat-ayat ini diawali dengan qul. Allah memerintahkan, artinya ya, katakan oleh Muhammad kepada mereka. Nah ini berarti kalimatnya dibekali itu ya. Apa yang harus Rasulullah katakan kepada mereka? Ini kalimatnya nih, aro'aitum in ahlakannya dan selanjutnya. Ya seperti ini juga sama gitu kan. Surat Al-Kafirun diawali dengan qul. Ada apa nih gitu ya? Qul, katakanlah oleh Muhammad, qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak bisa beribadah kepada yang kalian ibadahi. Nah ternyata sababun nuzulnya adalah orang-orang kafir saat itu meminta kepada Rasulullah SAW untuk studi banding, membandingkan antara agama mereka dengan agama baru Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Dengan cara 1 tahun pertama gitu ya, mereka mempelajari sambil mengikuti agama Islam. Tahun berikutnya mereka minta demikian ya, Rasulullah SAW yang mengikuti sambil mempelajari agama mereka. Setelah 1 tahun, masing-masing 1 tahun, mereka meminta, nah putuskan, coba setelah kita pelajari, diikuti, dipelajari sama-sama, artinya dengan cara demikian, agama siapa yang benar? Nah mereka meminta demikian. Maka Allah yang menjawab, menurunkan surat Al-Kafirun, sehingga diawali dengan qul, katakan kepada mereka Muhammad, ya ayyuhal kafirun. Nah, seruannya demikian ya di surat tersebut, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, ya aku tidak bisa menyembah apa yang kalian sembah. Nah, artinya itu ditentang keras oleh Allah ya, cara demikian. Nah ini kurang lebih sama nih ya, seperti itu ya, diawali dengan qul,
katakan oleh Muhammad kepada mereka. Nah, karena ini sababun nuzulnya ya, orang-orang kafir itu mendoakan kecelakaan bagi Rasulullah dan para sahabat. Nah, ini kemudian munasabah atau korelasi ini ayat terakhirnya, sambungan, masih ada kaitannya korelasi dengan ayat-ayat sebelumnya. 3 ayat terakhir ini adalah hal kedua, itu ya, hal kedua yang Allah ceritakan tentang orang-orang kafir Quraisy. Setelah yang pertama gitu ya, Allah mengancam mereka. Nah, Allah mengancam mereka mulai dari ayat 16. Mulai dari ayat 16. Mulai dari ayat 16, dari amintum man fis samai yakhsifa bikumul ardo. Apa kalian merasa aman? Kalau yang di langit yaitu Allah gitu ya. Kalau yang di langit yaitu Allah itu mengguncangkan bumi lalu kalian semua akan tenggelam. Nah, itulah ancamannya dari ayat 16, ayat 17. Kemudian di ayat 20, di ayat 20 juga isinya ancaman. Nah, hal pertama yaitu Allah mengancam orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, ya inilah itunya Allah yang Allah kisahkan tentang mereka, yaitu mereka mendoakan keburukan, mendoakan kecelakaan, kebinasaan bagi Rasulullah SAW. Nah, mereka di ayat sebelumnya dikisahkan oleh Allah, mereka meminta takyinnya, fatolabu awalan bitayini waktil hasyri wal ba'si wal azab. Mereka meminta kejelasan gitu anggapnya. Mereka meminta kejelasan tentang waktu terjadinya kiamat, waktu terjadinya dikumpulkan, waktu terjadinya dihidupkan kembali, dan waktu terjadinya siksaan yang diancamkan oleh Allah kepada mereka dengan nada mengejek, mengolok-olok lah gitunya. Nah, mereka meminta kejelasan. Nah, kalau itu di ayat ke berapa nih? 20 berapa yang wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shodiqin. Mereka mengatakan kapan? Gitulahnya, kapan yang dijanjikan itu terjadi jika kalian itu benar. Nah, satunya itu mereka meminta kepastian, kepastian, kejelasan tentang waktu terjadinya kiamat, waktu terjadinya manusia dikumpulkan, waktu terjadinya manusia dibangkitkan atau dihidupkan kembali, dan azab itu mereka malah minta kepastian demikian. Mana azabnya? Coba terangkan kapan nih jelasnya. Kemudian di ayat-ayat ini mereka mendoakan Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman, yaitu doanya yaitu mendoakan kebinasaan, kehancuran, kebinasaan Rasulullah SAW dan para sahabat. Di surat At-Tur ini ada yang sejalan semakna nih di surat At-Tur yang kita buka. Surat At-Tur ayat seberapa? Surat ke-52 nih. Ada juga yang seperti ini nih di surat At-Tur surat ke-52 ayat 30. Lah kita baca nih ayatnya nih ya. Am yaquluna syairun natarabbasu bihi roibal mu'minin roibal manun kul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Nah, ini kemarin sudah nih ya. Mereka mengatakan, bahkan mereka berkata, dia adalah seorang pujangga Allah itu ka Rasulullah. Ya karena bahasa Quran kan puitis sebetulnya kan.
Sehingga mereka mengatakan seperti ini ya, bahkan mereka berkata dia adalah seorang penyair, seorang pujangga yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya. Nah, di surat At-Turnya mereka ini mengatakan demikian nih. Mereka mengatakan dia Rasulullah SAW yang dimaksudnya adalah seorang penyair, seorang pujangga, seorang seniman. Itu ya iyalah, mereka mendengar Quran udah wah itu bahasanya Quran luar biasa gitu ya. Sehingga nih orang-orang saat itu orang kafir mengatakan demikian, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaannya. Yang kami tunggu-tunggu kecelakaan akan menimpanya. Nah, qul ayat 31-nya ya, qul katakanlah oleh Muhammad, tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu. Nah, ada sejalannya ayat yang sejalan di surat At-Tur, nah ayat 30 tadinya yang mengatakan kami menunggu-nunggu, ya kami menunggu-nunggu kecelakaan menimpa Rasulullah SAW. Kemudian juga surat Al-Fathu, surat Al-Fath gitu ya, ayat ke-12. Nah kita coba baca juga nih ayat Al-Fathu-nya surat ke-48 ayat ke-12. Yang ya ini yang ayat yang sejalan gitu ya. Bal zonantum allayang qalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada wa zuyyina dzalika fi qulubikum wa zonantum zannas sau'i wa kuntum qaumam bura. Nah bahkan mereka kalian mengira bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Ini juga maksudnya bahwa Rasul itu akan binasa. Ya, Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman itu binasa, sehingga mereka menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hati kalian. Dan kalian telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Karena itu kalian menjadi kaum yang binasa. Nah ini ayat yang sejalannya, yang intinya kalau di yang sekarang ini sababun nuzulnya mereka mendoakan kecelakaan, kebinasaan bagi Rasulullah. Nah kalau di ayat-ayat tadi ya itu ayat surat At-Turnya ayat 30, ya, mereka mengatakan bahwa Muhammad itu seorang penyair yang kami tunggu-tunggu itu kecelakaan baginya. Kemudian di surat Al-Fat yang barusannya kalian mengira bahwa Rasulullah SAW dan orang yang beriman itu tidak akan kembali lagi kepada keluarganya untuk selama-lamanya. Nah ini juga maksudnya bahwa mereka di dalam hatinya itu mereka mengira atau mereka berharap bahwa Rasulullah dan orang-orang yang beriman itu celaka. Nah sekarang nih penjelasan per ayatnya nih. Penjelasan per ayatnya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab mereka, orang-orang kafir yang mendoakan kecelakaan bagi Nabi dan orang-orang yang beriman dengan dua jawaban. Ya, yang pertama yaitu ayat ke-28, makanya dimulai dengan qul gitu ya. Ayat 29-nya juga demikian. Ini sebagai jawaban nih dari Allah kepada mereka. Ya, ayat 28, 29. Nah, inilah jawaban dari Allah bagi orang-orang kafir, ya, sehingga dua ayat tersebut diawali dengan qul. Itu redaksinya, artinya ya, di arti qul itu kan katakanlah olehmu Muhammad. Nah, apa gitu kan? Apa yang harus dikatakan? Katakanlah olehmu. Nah inilah kalimatnya, artinya dibekali gitu ya. Dibekali oleh Allah nih sampaikan, katakan kepada mereka.
Yang ternyata isinya adalah ya inilah jawaban dari Allah atas apa yang mereka lakukan, yaitu mereka mendoakan kecelakaan bagi Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman. Nah, ada dua nih jawaban dari Allah, yaitu ayat 28 dan 29. Ya, yang pertamanya yaitu yang tadinya aro'aitum, katakanlah oleh Muhammad, bagaimana atau menurut kalian itu seperti apa sih, itu katakanlah, ya mungkinnya bahasa terjemah bebasnya. Jadi menurut kalian itu seperti apa sih sebetulnya? Andai Allah ini membuat kami binasa, membuat saya gitu ya, membuatku dan orang-orang yang bersamaku binasa, atau Allah malah membiarkan hidup, fama yujirul kafirin, nah siapa yang bisa menolong orang kafir? Nah, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, nih orang-orang kafir, kaum musyrikin kaum musyrikin Quraisy, mereka itu orang-orang yang jelas-jelas tidak, ini dikaitkan dengan ini nih, oleh ini penjelasan di kitab tafsir ini nih. Mereka kaum musyrikin itu orang-orang yang jelas-jelas mereka itu tidak bersyukur. Mereka itu mengingkari kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Akhbiruni, nah maknanya jadi seperti ini, coba ceritakan kepadaku. Ini maknanya demikiannya, Rasulullah SAW itu mengatakan kepada mereka, coba sampaikan, coba ceritakan kepadaku. Apa sih? Ya mencik orang mah. Apa sih gunanya? Apa sih manfaatnya? Apa keuntungannya bagi kalian? Andai itu Allah membinasakan kami, ya keuntungan bagi kalian apa? Atau Allah membiarkan kami tetap hidup dan Allah merahmati kami. Ya, akhbiruni an ayyi faidatin aw manfaatin lakum. Eta mencik urang mah faidahnya, manfaatnya, keuntungan kalian itu apa? Ya, apabila Allah membinasakan kami, apabila Allah mematikan kami, atau sebaliknya. Jadi artinya mau Allah matikan kami, mau Allah tetap biarkan hidup kami dengan dirahmati, bagi mereka ini tidak ada kebaikan apapun. Bagi mereka ini tidak ada manfaat apapun, nggak ada keuntungan apapun. Ana wa man ma'iya minal mu'minin ya falau faradu annahu waqa'a bina zalika. Andai hal itu benar-benar terjadi, Allah mematikan kami, fala yunajil kafirina ahadun min azabillah, maka tidak ada siapapun, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka dari siksa Allah. Ya sawaun ahlakallahu rasulullahi SAW wal mu'minina ma'ahu. Nah, sama saja sebetulnya, nggak ada ya tadi sebetulnya maknanya nggak ada manfaatnya, nggak ada kebaikannya, nggak ada keuntungan apapun bagi mereka andai Allah benar-benar mematikan Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman. Mereka tetap saja pasti celaka dengan azab yang Allah timpakan kepada mereka, dan tidak akan ada siapapun, tidak akan ada seorang pun yang akan menyelamatkan, menolong, membantu mereka dari siksa Allah yang Allah timpakan kepada mereka. Itu intinya ya, artinya bagi Rasulullah SAW dan orang yang beriman, kalaupun dimatikan oleh Allah, tetap mereka ini beruntung. Allah biarkan hidup dengan dirahmati oleh Allah, beruntung Rasulullah dan kaum mukminin. Mau dimatikan mereka beruntung, mau dibiarkan tetap hidup oleh Allah dengan dirahmati, mereka beruntung. Justru yang tidak ada guna, tidak ada manfaat, tidak ada keuntungan, tidak ada kebaikan sama sekali adalah bagi mereka orang-orang kafir.
Karena biar bagaimanapun tadilahnya bagi orang-orang kafir itu seperti di ujung ayatnya ini famay yujirul kafirina min azabin alim, gak akan ada yang bisa menolong mereka dari azab Allah yang maha pedih. Andai Allah itu seperti di ayatnya Allah mematikan Rasulullah dan para sahabat lalu mereka bergembira, apa itu keuntungan yang dimaksud oleh mereka? Mereka itu merasa bergembira karena Rasulullah SAW-nya meninggal dan para sahabatnya juga oleh Allah dimatikan. Sakitu nya sebutna teh atau geus nya sakitu. Sementara azab dari Allah terus menerus akan membayangi mereka sejak di dunia sampai di akhirat. Nah maka nih ya, wal muradu bil ayati tanbihul kuffar, tentu saja makanya katakan oleh Muhammad, artinya ini ditujukan kepada orang kafir kan maksudnya. Nah maka yang dimaksud oleh ayat ini adalah Allah Allah mengingatkan, tetapnya Allah mengingatkan, Allah menggugah mereka orang-orang kafir dan mendorong. Ini maknanya seperti ini nih ya. Allah itu mengingatkan, Allah menggugah orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka, yang itu ya mereka itu sama, semua manusia juga menginginkan keselamatan, menginginkan kebahagiaan. Nah, Allah menggugah, mengingatkan dan mendorong orang kafir dengan jawaban seperti ini, tidak langsung diazab artinya oleh Allah ya. Ini jawaban dari Allah kan, yaitu intinya tadi apa sih untungnya bagi kalian kalau Rasulullah SAW dan orang yang beriman itu dimatikan oleh Allah? Dan apa untungnya juga bagi kalian gitu kalau Allah ternyata membiarkan Rasulullah dan orang-orang yang beriman itu tetap hidup dan dirahmati. Nah ayat ini maksudnya adalah menggugah mereka, mengingatkan mereka dan mendorong mereka agar kita mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Bitaubati wal inabati warruju'i ilallahi, agar mereka itu yang mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dengan cara bertobat. Ini maksud Allah demikian nih, ini maknanya nih. Allah justru mengingatkan, Allah menggugah mereka agar mereka itu bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan dengan cara bertobat dan kembali kepada Allah dengan cara beriman dan meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, mengakui kenabian Rasulullah SAW dan mempercayai adanya hari kebangkitan. Sekali lagi ini ya, maksud ayat ini adalah Allah menggugah dengan kalimat seperti tadi, yang nggak ada untungnya lah kalau Rasulullah dan orang yang beriman celaka atau tetap hidup, nggak ada untungnya kalau mereka tetap kafir, demikian. Maka Allah mendorong, mengingatkan, menggugah dan mendorong mereka agar mereka itu bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan, yaitu dengan cara ya berimanlah, kembalilah kepada Allah ya, dengan cara beriman, kemudian meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, meyakini kenabian Rasulullah SAW dan meyakini adanya hari kebangkitan. Kemudian yang kedua, ya Allah pun di sini mengingatkan, memberitahu bahwasanya tidak ada manfaat sama sekali andai yang mereka inginkan, yang mereka harapkan, bukan harapan sih, nu eta teh roja jeung tamani,
yang mereka angankan yaitu kecelakaan, kebinasaan Rasul dan kaum mukminin. Ya, Allah pun memberitahu kepada mereka bahwasanya jika apa yang mereka angankan yaitu kebinasaan Rasulullah dan para sahabat itu terjadi, tidak ada manfaat bagi mereka. Karena bagi orang yang demikian pastilah Allah akan menimpakan azab. Nah, kalau bagi Rasulullah SAW seperti katakanlah di Nabi sebelumnya pun ada gitu yang dibunuh. Ya, nabi-nabi sebelumnya itu ada yang berhasil dibunuh. Jangan dikira yang membunuh itu beruntung. Ya, sebelumnya kan Rasulullah SAW itu kan utusan atau nabi terakhir. Sebelumnya ada nabi yang dibunuh yaitu Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Apa mereka ini beruntung? Apa mereka beruntung gitu dengan membunuh nabi? Justru kan azab Allah sangat berat bagi mereka. Utusan Allah itu bukannya ditaati, bukannya diimani, ditaati, diikuti, malah dibunuh. Tentulah yang dosanya yang amat sangat besar bagi mereka. Tidak ada keuntungan apapun itu bagi mereka. Ya, Allah mengingatkan, memberitahu la yanfa'uhum buku'uma yatamannuna lin Nabi SAW wal mu'minin. Tidak ada manfaat apapun andai yang mereka angankan yaitu kebinasaan Nabi dan kaum mukminin itu benar terjadi, tetap saja mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ya, sama saja, tetap artinya sama saja seperti di ayatnya, apakah Allah mematikan kami atau Allah tetap membiarkan kami hidup dengan dirahmati? Tetap nggak ada untungnya bagi mereka. Karena dengan menjadi orang kafir mereka pasti celaka, artinya mereka itu pasti celaka. Fala manasolahum min nakalihi wa azabihil alimil waqi'i bihim, maka tidak ada perlindungan apapun, tidak ada siapapun itu yang bisa melindungi atau memberi mereka perlindungan dari azab Allah yang maha pedih yang pasti Allah timpakan kepada mereka. Itu yang pertamanya ayat 28. Ya, yang ini redaksinya kalimatnya qul ara'aitum in ahlakaniyallahu wa mamma'iya au rahimana. Ya, katakanlah oleh Muhammad, bagaimana menurut kalian andai Allah mematikan aku dengan orang-orang yang bersamaku, dengan orang-orang yang beriman, rahimana, atau Allah membiarkan kami tetap hidup dengan dirahmati. Pama yujirul kafirina min azabin alim. Nama inti nama siapa yang akan bisa menolong, siapa yang akan bisa melindungi orang-orang kafir dari azab yang maha pedih. Ya, nggak ada untungnya, nggak ada manfaatnya, artinya bagi mereka mereka mengangankan, mereka menginginkan itu kebinasaan Rasulullah SAW dan para sahabat dan orang-orang yang beriman. Hal itu sama sekali tidak bermanfaat, tidak ada kebaikan dan tidak ada keuntungan bagi mereka. Justru sebaliknya kan, yang ada mereka tetap saja adalah orang-orang yang celaka karena mereka itu orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, jawaban dari Allah yang kedua. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah oleh Muhammad, dialah Ar-Rahman. Ini sering Ar-Rahman disebut-sebutnya oleh Allah. Ar-Rahman ini salah satu sifat Allahnya. Saya terangkan lagi sedikit baru-baru. Kemarin juga sudah saya terangkan di dalam kitabul adabnya tentang silaturahmi. Ar-Rahmi itu adalah
Syajnatun atau sijnatun, itu sijnatun kalau nggak salah. Sijnatun minar rohman. Nah, ar-Rahman itu adalah Allah. Kalau ar-Rahmi, Rahmannya itu Allah. Kalau Rahmi itu cabang dari Allah. Kalau pohon itu cabang. Jadi silaturahmi itu adalah tersambungnya seseorang kepada ar-Rahman, kepada Allah. Tapi kan ada hana moal ke Allah langsung. Itulah ar-Rahmi, gitunya tersambungnya seseorang kepada ar-Rahmi. Nah, sementara makna ar-Rahman sendiri adalah Allah sebagai pencipta. Allah sebagai pencipta. Pencipta itu kan mengadakan dari asalnya tidak ada. Itu yang disebut menciptakan itu ya. Mengadakan. Allah lah yang menciptakan rahmat. Itu makna ar-Rahman itunya, Allah yang mengadakan rahmat. Sekaligus Allah sebagai pemilik rahmat tersebut. Itu arti ar-Rahman itu demikian ya. Allah itu yang mengadakan rahmat sekaligus pemiliknya. Kalau ar-Rahim itu Allah yang maha memberi rahmat. Dibagikan ternyata gitu rahmatnya oleh Allah itu dibagikan. Allah pemilik rahmat, Allah membagikan rahmat. Ini terbawa lagi lah katakan begini ya. Jadi silaturahmi itu artinya ketersambungan dengan Allah sebagai pemilik rahmat. Kenapa harus tersambung? Atau ngeraka bagian atau ternyambung ngomong kabagian gitu teh. Kalau tidak ada koneksi, intinya tidak ada koneksi, ternyambung sebutnya telah ternyambung yang Allah mau kabagian berarti rahmat teh. Akan Allah pemilik rahmat, mangganing Allah mau bager pisan dibagikan teta ar-Rahim teh, dibagikan ku Allah rahmat yang dia miliki itu oleh Allah dibagikan. Kepada siapa? Kalau sekarang di dunia kepada seluruh ciptaannya, ya di seluruh alam raya ini ada rahmat Allah. Tapi dari rahmat Allah yang ternyata rahmat Allah itu kan ada 100. Allah menciptakan 100 rahmat. Nah, untuk seluruh alam raya ini dari yang 100 itu Allah baru mengambil 1. Berikan oleh Allah dikucurkan mun cek urang mah ieu teh alam raya tah dikucuran rahmat ku Allah teh, tapi itu baru 1. Dan seluruh alam raya ini kebagian itu yang ada ayatnya, ada juga hadis yang menyatakan demikian. Inna rahmata rabbi wasi'at kullasyai'in. Sesungguhnya rahmat Tuhanku itu meliputi segala sesuatu. Nah, artinya seluruh alam raya ini terisi dengan rahmat. Mau kemana saja ada rahmat Allah. Seluruh alam raya gitu ya. Dan itu baru 1 yang Allah pakai 99 masih utuh berarti. Disegel kene belum diapa-apakan, belum tersentuh gila sebutannya. 1-nya saja seperti ini seluruh alam raya kebagian. Yang 99 ini akan Allah berikan seluruhnya. Diketrukeun moal disesakeun tah hanya bagi penghuni surga. Paingan ngabandingkeun dunia dengan surga, hese atuh ngabandingkeun ge. Jangankan dunia, alam raya seluruhnya ini itu 1:99 gitu rahmatnya. Seluruh alam raya ini diisi oleh Allah dengan rahmat 1. 99 itu surga seluruhnya. Di seluruh alam raya ini kita mengambil 1 dunia bandingkan dengan surga. Atuh hese ngabandingkeun ge. Mun seluruh alam raya mah dibandingkan dengan surga 1:99. Nah, kalau hanya bumi mulai bandinganana, tak itulah hanya gambaran ini Ar-Rahman nih. Allah menyebut lagi nya di ayat ini dengan dirinya gitu dengan Ar-Rahman.
Nah, di mana makna Ar-Rahman itu Allah itu pemilik, pencipta dan pemilik rahmat. Kalau Ar-Rahim, nah Allah yang maha pemberi rahmat atau merahmati, memberi rahmat, itulahnya Ar-Rahim. Agak melebar sedikitnya. Al-Quran nih, Al-Quran. Al-Quran itu kan surat pertamanya adalah Al-Fatihah. Surat pertama dari Al-Quran itu Al-Fatihah. Dan ayat pertama dari Al-Fatihah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, surat pertama itu surat pertama dari susunannya surat-surat di dalam Al-Quran. Surat pertama itu adalah Al-Fatihah. Ayat pertama dari Al-Fatihah adalah Bismillah. Andai nih orang yang baru pertama kali membaca Quran, kira-kira membaca mulai dari mana? Pasti dari awal kan? Nyari macam pasti dari awal. Artinya yang pertama terbaca itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan yang pertama, surat pertama Al-Fatihah. Ayat pertama dari Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, artinya yang mulai yang pertama terbaca adalah Bismillahirrahmanirrahim, itu dengan nama Allah yang maha saya tuh nama terjemahkeun lagi Ar-Rahman Ar-Rahim teh naon atuh terjemahna teh. Begitu maknana teh Ar-Rahman mah pencipta dan dua-duanya dari kata rahmat nih ya. Ar-Rahman Ar-Rahim itu kata jadian, kata dasarnya adalah rahmat. Dari kata dasar rahmat dibuatlah kata Ar-Rahman yang maknanya pemilik rahmat. Kalau Ar-Rahim artinya yang membagikan rahmat. Berarti itu kan yang pertama dibaca. Anda ini ada orang yang pertama kali membaca Quran gitulah, anggaplah kafir misalnya. Dia baca Quran, pasti baca dari awal. Apa sih yang pertama terbaca? Allah. Bisa artinya tentang Allahnya, dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Terjemahnya kan gitu aja. Apa iya terjemahnya gitu? Dawuh deui atuh kumaha atuh so kalau maknanya tadi demikiannya. Coba kalau terjemah yang satu kata apa? Yang pengasih, penyayang, dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Keulah terjemah gitu. Teu keuna sih sebenarnya mah gitunya, tidak tepat sih nya. Maknanya demikian. Nah, artinya bagi orang yang apalah awam, bukan muslim misalnya, lalu buka Quran, baca dari awal, nuka baca mimiti teeta dengan nama Allah yang maha yang. Allah itu siapa? Itulahnya dengan nama Allah. Di mana Allah itu adalah pemilik, pencipta dan pemilik rahmat, dan Allah membagikan rahmatnya. Naqul huwa Rahman. Katakanlah oleh Muhammad, dia adalah Ar-Rahman. Saya tanya harus paham berarti kenapa sih Allah Ar-Rahman itu apa gitu? Dialah Ar-Rahman. Yang artinya dia itu pemilik, dialah. Katakanlah dia adalah pemilik rahmat. Amanna bihi, yang kami beriman kepadanya. Wa alaihi tawakalna, dan hanya kepadanya lah kami tawakal, berserah diri, menyerahkan segala-galanya. Itulah tawakal tehnya, menyerahkan bangga gitu. Pokoknya tawakal mah kalau bahasa kitanya banggalah, terserah Allah, pokoknya mau bagaimanapun terserah, bangga gitu, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah, itu tawakalnya. Tapi tetap kan disertai dengan tetap manusianya tetap harus berusaha. Gak ada tawakal tanpa usaha.
salah kaprah jadinya ya, salah gitu kalau memaknai tawakal itu serahkan sepenuhnya kepada Allah, tapi dan kitanya ya diam saja, kan kita sudah menyerahkan kepada Allah. Bukan demikian mana tawakal. Benar gitu ya, dari awal itu segalanya sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, tapi dibarengi dengan ikhtiar, dibarengi dengan usaha, dan jarang mungkinnya terungkap ya. Dibarengi dengan usaha dan yakin bahwa usaha yang dilakukan ini tidak akan disia-siakan oleh Allah. Oleh Allah dicatat sebagai amal soleh dan diberi pahala. Itu tawakal itulahnya. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Maka kalian akan mengetahui siapa di antara kita ini kafir dan Rasulullahnya dan orang yang beriman. Siapa di antara kita ini yang sesungguhnya berada di dalam kesesatan yang nyata. Nah, katakan oleh Muhammad di penjelasannya nih, Innallaha ar-Rahman, sesungguhnya Allah itu adalah ar-Rahman. Itu penting tanya memaknai ar-Rahman tanya, karena sering kan ar-Rahman ar-Rahim teh terjemah napal gitu di Bismillah gitu, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Ya terjemahnya kalau kita tanya paham nggak maksudnya? Moal gerasok. Apa sih artinya Allah Maha Pengasih Maha Penyayang teh? Moal apa? Ada lain gitu mana lagi? Jadi makna Ar-Rahman Ar-Rahim teh. Allah yang menciptakan rahmat, dan rahmat itu milik Allah, berarti Allah Ar-Rahim, Allah lah yang memberi rahmat, dan itu sudah dibuktikan gitu oleh Allah. Dari 100 rahmat yang diciptakannya itu Allah ambil satu, dan tadi tanu inna rahmata rabbi wasi'at kulla syai'in, sesungguhnya rahmat Tuhanku itu meliputi segala sesuatu. Berarti di seluruh alam raya ini ada rahmat. Seluruh ciptaannya itu kebagian rahmat, kecuali yang sudah dicoret oleh Allah, nggak ada lagi rahmat. Nah, kalau dicoret, dikeluarkan gitu dari rahmat Allah, laknat, berarti nggak ada yang lain. Ada yang dilaknat gak oleh Allah? Ada, contohnya iblis, kan iblis mah iblis itu setan. Itu contoh nih makhluk Allah yang sudah dicoret dari rahmat Allah. Kalau dicoret, dikeluarkan dari rahmat Allah, pasti masuk ke dalam laknat. Nah, sehingga Allah menyebut iblis itu dengan julukannya, yaitu syaitan, setan julukan. Si Bragajul teh artina teh setan teh. Si Bragajul, si iblis mah gitu teh, itu syaitan teh gitu mana nanti. Si Bragajul, si Wawalak, si Babenguk pun bahasa orang mah ar-rajim minas syaiton, ar-rajim yang dikutuk, dilaknat. Eta contoh tah makhluk asalnya. Iblis itu dirahmati. Iya, iblis itu sama makhluk Allah. Kenapa bisa sampai demikian? Dicoret lah, katakannya dicoret, dikeluarkan itu dari lingkup rahmat Allah. Kenapa demikian? Karena iblis itu tidak mau taat. Eta benang merahna. Dan siapapun yang tidak mau taat, garis miring, durhaka, pasti dicoret dari rahmat Allah, gak akan kebagian. Dicoret, dikeluarkan dari rahmat Allah, dan tidak ada tempat lain apabila dikeluarkan dari rahmat Allah, masuklah ke dalam laknat. Nah, katakanlah olehmu Muhammad, dialah Allah Ar-Rahman, yang pemilik rahmat, allazi amanna bihi wahdah, yang kami beriman kepadanya, yang beriman kepadanya, di mana itu berimannya di sini mengimani, mengakui, meyakini bahwa Allah itu hanya satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah.
La nusyriku bihi syai'an, kami tidak menyekutukannya. Nah, katakanlah oleh Muhammad, kami beriman, dia adalah Allah Ar-Rahman yang kami beriman, mengakui, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan kami tidak menyekutukannya. Wa alaihi tawakkalna fi jami'i umurina, dan hanya kepadanya lah kami tawakal, kami serahkan sepenuhnya segala urusan kami. Memang harus demikian ya, dalam segala urusan, dalam segala hal, dalam segala perkara manusia itu wajib tawakal kepada Allah, wajib serahkan sepenuhnya segala-galanya itu kepada Allah. Wala ala ala ghairihi, kami tidak menyerahkan urusan kami ini kepada selain Allah. Nah, ini sejalan nih dengan yang terdapat di surat Hud ayat 123. Di sini dimuat tapi hanya potongannya kita lihat aslinya nih ya, surat Hud ayat 23. Di sini potongannya yang diambil, fa'budduhu wa tawakkal alaih. Ini dua nih, perintah Allahnya berdampingan nih. Fa'budduhu, maka sembahlah dia, menghambakan dirilah kepadanya, gitulah ya. Wa alaihi tawakkalna, dan serahkanlah segala urusan itu kepadanya, kepada Allah. Ya gitu, orang buka di surat Hud nih ayat surat ke-11 ayat 123. Ya, yang di sini kutipannya perintahnya demikian. Fa'budhu wa tawakkal alaih. Ini kata perintah nih ya. Walillahi, ini ayatnya demikian nih. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Berat ayat nih ya, ayat 123 nih. Ini nih ayat sebelumnya nih kita lihat ayat 121 nih dan 122-nya. Ternyata ayatnya yang ini, tunggulah karena kami juga sedang menunggu. Ternyata kalau tadi di surat apa? Tadi surat ke-52 teh naon teh? Kacau. Tanu kitu nu maknana tunggulah karena kami juga sama sedang menunggu. Ini ada nih, makanya memang ada beberapa yang saya ingat nih ya. Ada beberapa gitu ayat yang isinya demikian. Orang-orang kafir yang minta segera kan, mana lah azab deh, mana kiamat deh, mun bener mah. Ya kan Rasulullah nggak tahu kiamat itu kapan, maka Rasulullah diperintahkan hanya katakan kepada mereka, ya tunggulah karena kami juga sedang menunggu. Ayat 121-nya nih, waqul lil ladzina la yu'minuna i'malu ala makanatikum inna amilun. Katakanlah Muhammad kepada orang yang tidak beriman, ya, i'malu ala makanatikum, berbuatlah menurut kedudukanmu, atau ya terserah, berbuatlah sesuka hatimu. Inna amilun, kami pun sedang beramal. Ya silakan kalian beramal dengan amal kalian, kami juga sedang beramal. Nah 122-nya wantaziru inna muntazirun, dan tunggulah sesungguhnya kami juga termasuk yang sedang menunggu. Nah ini ayat 23-nya nih ya. Dan milik ini ayatnya, dan milik Allah meliputi rahasia langit dan bumi, dan hanya kepadanya segala urusan akan dikembalikan. Maka sembahlah dia dan bertawakallah kepadanya, dan Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Tidak ada yang luput, tidak ada yang terlewat, tidak ada yang tidak tercatat. Ya, tidak ada yang tidak
Yang luput dari pandangan, luput dari perhatian Allah. Nu ayat ieu teh jangankan manusia. Kita menyebut demikian hanya jangankan manusia, jangankan urusan manusia. Selembar daun kecil saja yang jatuh di hutan belantara, Allah itu tahu. Masa urusan manusia ada yang luput? Ya ayat anu ieu teh anu bieu teh tah. Ayat teh mana? Iya. Surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Nah ini nih maknanya adalah ya, jangankan urusan manusia, jangankan apa yang dilakukan oleh manusia, selembar kecil selebar daun kecil katakanlahnya yang jatuh di hutan belantara, Allah tahu. Atau kita baca nih terjemahnya nih ya. Dan kunci-kunci semua yang gaib, perkara gaib itu hanya ada pada Allah. Nah, dan itunya kunci semua perkara gaib ada pada Allah. Dan tidak ada yang mengetahui hal tersebut selain Allah. Ini seringnya saya sampaikan bahwa Allah kan memberi kemampuan kepada manusia itu sangat terbatas. Manusia punya kemampuan, ya. Tapi Allah memberikan kemampuan kepada manusia itu sangat terbatas. Terutama untuk perkara, bukan terutama artinya, dengan keterbatasan, dengan kemampuan yang sangat terbatas yang dimiliki oleh manusia, maka manusia itu tidak akan bisa mengetahui perkara gaib. Artinya kalau ada yang sudah gaib di urang maka makhluk halus wae atuh dah pikiranna teh lamun makhluk gaib. Saya kena genderuwo jeung jurig. Pocong kuntilanak. Karena itu gaib deh. Karena sangat terbatasnya kemampuan manusia itu oleh Allah dibatasi, tidak akan mampu menjangkau perkara-perkara yang gaib. Nah, dan makna ini nih, dan kunci-kunci semua yang gaib itu hanya ada pada Allah, hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, tidak ada yang mengetahuinya selain Dia, selain Allah. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Coba manusia nggak tahu kan apa yang ada di laut? Allah mah apal. Pan ieu teh dina surat naon teh anu Allah menyebut manusia sih di sananya. Surat Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insan. Sungguh kami telah menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, dan Allah mengetahui apa yang dibisik-bisikan, apa yang diucapkan oleh hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Kami lebih dekat kepada manusia itu dibandingkan dengan urat leher manusianya sendiri. Itu kan maknanya bahwa Allah lebih tahu, Allah lebih mengerti, Allah lebih memahami manusia dibandingkan dengan manusianya sendiri. Karena yang paling tahu terhadap sesuatu itu adalah yang menciptakannya. Mun jelema ciptaan jelema mah apaleun. Misalnya manusia menciptakan robot. Nah, yang tahu sampai ke detil-detilnya tentang robot ini adalah penciptanya. Nah, yang menciptakan bumi siapa? Yang menciptakan daratan dan lautan siapa? Allah. Oh, pasti Allah tahu apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Di sini nih ya.
Dia mengetahui apa yang ada di darat dan yang ada di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui oleh Allah. Nah, artinya kan selembar daun kecil saja di hutan belantara di belahan dunia manapun Allah tahu. Ada hutan, ada ada daun yang jatuh, ada daun yang gugur. Nah, kemudian tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Alah, ya samalah di hutan belantara, di dalam gua misalnya. Ternyata ada biji yang kemudian mengeluarkan tunas selalu tumbuh. Allah pasti tahu. Artinya kan coba ini pelajarannya, artinya apalagi amal manusia itu, apalagi urusan manusia. Masa ada yang Allah luput? Masa ada yang terlewatkan? Ya dalam arti ini ya, dalam hal ini nih ya, kita arahkan kepada apa yang diamalkan oleh manusia. Tidak ada yang luput dari pandangan dan perhatian Allah. Semuanya diketahui. Ya, semuanya diketahui oleh Allah. Nah, bahkan ini bandingannya seperti ini ya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu sudah ada ketentuannya di Allahul Mahfuz. Ini maksudnya ke ayat ini bahwa Allah lah yang maha mengetahui. Kami beriman, kami hanya kepadanya lah kami tawakal. Nah, di mana perintah tersebut? Nah, ini di surat tadi surat Hud ayat 123. Diperintah fa'bud wa tawakkal alaih. Nah, dengan demikian maka Allahnya di ujung ayat ini berfirman fasata'lamuna. Artinya ini masih kalimatnya yang Allah perintahkan, sampaikan kepada mereka. Fasata'lamuna, kalian akan tahu. Seolah demikiannya ini yang dikatakan oleh Rasulullah nih kepada orang kafir, kalian akan tahu. Fasata'lamuna, kalian akan mengetahui man huwa fi dhalalim mubin, siapa di antara kita ini yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Ya, tudrikuna, kalian akan mengetahui man huwa fi khotoin wadihin minna wa minkum, siapa di antara kita ini yang sesungguhnya berada di dalam kesesatan yang nyata. Kemudian satu lagi, kalian akan mengetahui liman takunul akibatu fid dunya wal akhirah azabu, dari Allah itu akan kena kepada siapa, baik di dunia ataupun di akhirat. Ini dua nih ya, arti maknanya demikian ya. Kalian akan mengetahui siapa di antara kita ini yang sebetulnya benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Dan satu lagi, kalian akan mengetahui azab Allah itu akan kena kepada siapa. Ya, azab Allah di dunia dan di akhirat. Nah, tentunya ini nih ya, Allah itu tidak akan langsung mengazab mereka. Makanya makna ayat ini teguran nih dari Allah. Allah mengingatkan, Allah menggugah mereka agar mereka itu bisa gitu ya, sebagai manusia nih. Karena pada dasarnya pada asalnya Allah itu kan, makanya di sini menyebut-nyebut Ar-Rahman. Pada dasarnya semua yang diciptakan oleh Allah itu untuk dirahmati, untuk disayangi oleh Allah, tidak ada yang untuk disiksa. Nah, Allah mengingatkan sikap mereka, dan bukan hanya sikap sihnya mereka gitu, dengan kekufuran mereka, dengan apa yang mereka amalkan, itu akan menyebabkan mereka itu yang menjadi yang tadi dicoret dari rahmat Allah dan azab bagi mereka, laknat Allah bagi mereka. Nah, Allah mengingatkan sebelum itu benar-benar terjadi, sebelum mereka benar-benar itu dicoret, aslina dikeluarkan dari rahmat Allah.
Allah mengingatkan, menggugah agar mereka itu kembali, karena Allah juga tahu manusia itu kan ingin selamat dan bahagia. Tadinya di itunya bahwa Allah tahu bahwa itulah yang mereka inginkan, agar mereka tadinya mendapatkan itu agar mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, di sini ta'ridun bil kafaroh, ini teguran dari Allah untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang yang durhaka agar segera berhenti, artinya dari kedurhakaan mereka. Segeralah, tadi sebutnya di atas itu, bitaubati wal inabati warruju'i ilallah, segeralah berhenti dari kedurhakaan, segeralah bertobat, segeralah kembali kepada Allah. Tetap bisa dicoret, tetap bisa dicoret ku Allah teh. Kalau sudah dicoret, di blacklist, wah harus diblokir ku Allah. Harus dicoret, di blacklist, diblokir, mau bisa balik deui, geus kitu mah. Setan contohnya itu jelas ya, setan itu demikian. Karena ketika Allah sama dulu juga Allah mengingatkan, memberi kesempatan kepada iblis itu untuk berbalik pikir, untuk kembali itu ke jalan yang benar, kembali kepada Allah. Setan malah ketika diancam neraka, setan mengatakan baik ke neraka ge. Setan itu seolah-olah mengatakan demikian, baik ke neraka ge, asal beri aku waktu, aku akan mencelakakan Adam dan keturunannya. Malah demikian, padahal Allah memberi, menggugah, mengingatkan dan memberi kesempatan, memberi waktu itulah untuk tobat dan kembali kepada Allah. Yang Ar-Rahman tadinya, di mana Allah menciptakan seluruh makhluknya itu untuk dikasihi, disayangi, dirahmati. Gak ada yang dengan niat diciptakan untuk disiksa, itu gak ada. Nah, maka mereka yang menyimpang, gitunya, mereka yang menyimpang, nah ini oleh Allah ditegur dulu, diingatkan dulu, gak ada yang langsung disiksa, bager pisan da Allah matu. Agar mereka ya bertobat, artinya berubah kembali itu kepada Allah. Ini ta'ridun bil kafaroh, Allah menegur orang-orang kafir. Annahum muttaqiluna 'alar rijali wal amwal. Bahwa mereka dengan kata-kata ini kan kalimatnya dari Allah tadinya, katakan kepada oleh Muhammad, ini kalimatnya berarti dari Allah nih, bukan dari pribadi Rasulullah. Apa sih yang Allah perintahkan untuk disampaikan? Dia adalah Ar-Rahman, di mana dia adalah Ar-Rahman, dia adalah pemilik rahmat, dan kami beriman kepadanya, dan hanya kepadanya kami tawakal. Artinya orang-orang kafir gak ada mereka ini tawakal kepada Allah, mereka gak ada. Mereka itu pasti ini ya, hanya menyerahkan segala urusannya itu alar rijali wal amwal, hanya menggantungkan, menyerahkan kepada sesama manusia dan harta. Nah, di kita juga dikenal aku duit menaun itu bisa, eta teh gak ada tawakal. Mereka menyerahkan urusannya itu kepada uang gitu yang dianggap berkuasa. Ini di kalangan di kalangan itu juga sudah terdengarnya kata-kata seperti ini. Jeung orang Islam disegel bisa jeung ngomong nanti orang Islam nih. Lah aku duit menaun itu bisa. Seolah-olah uang kan yang paling berkuasa. Nah padahal, nah ini ayat ini kenapa katakan oleh Muhammad kepada mereka, apa sih yang harus dikatakan? Di antaranya ini adalah ini, dan hanya kepadanya lah kami bertawakal. Artinya mereka orang-orang kafir gak ada mereka bertawakal kepada Allah. Lalu mereka menyerahkan urusan kepada siapa? Menyerahkan urusan kepada sesama manusia dan harta.
Teh kafir teh pantes lagi ngomong gitu mah naon Allah ku duit mah naon tuh bisa. Kafir teh ngomong gitu gitu. Sih kafir wae ngomong teh. Nah itu maknanya sebetulnya mereka bertawakal kepada uang. Mereka menyerahkan urusan itu kepada uang, kepada kekayaan dengan mengatakan nubi nah ku duit menaon lah itu bisa. Argus gitu teh setruk pas beres ngomong gitu terus setruk sok ubaran ka ditu rek beak sabaraha oleh Allah ditakdirkan tidak sembuh. Bener ku duit bisa. Roboro demi ka beak tah hartana ge ngeureus setruk na teh cager. Cenah ku duit mah segala bisa. Nyaho pas beres ngomong gitu mah naon ku duit mah naon teu bisa jual merenggel we setruk teh sok ubaran ka ditu ka beak duit teh Allah tidak menakdirkan tidak sembuh. Jadi nyata macam urang teh wah geuning ongkos cenah ku duit mah segala bisa. Geuning ari eta merenggel. Merenggel geuning eta teu bisa. Diubaran nepi ka geus keritu ka dieu geus sabaraha dokter nu di dalam negeri nu di luar negeri luar angkasa gitu dokter kabeh sih datangan eueuh udah bisaeun teh banyak yang demikian lah kasusnya dia sampai matinya tidak sembuh. Ternyata uang gak membantu, gak bisa apa-apa. Makanya di ayat ini gitu sekali lagi nih ya, makanya di ayat ini Allah memerintahkan demikian, katakan oleh Muhammad huwa ar-Rahman, dialah ar-Rahman, aman nabihi, kami beriman kepadanya. Dan tadinya beriman bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan kami tidak menyekutukannya dan hanya kepadanya lah kami tawakal. Nah karena orang kafir bukan kepada Allah mereka bertawakal, bukan kepada Allah mereka menyerahkan urusan mereka, tapi karena duit. Aduh gitulah uang, kekuasaan. Itulah gitunya mereka menyerahkan urusan mereka itu kepada hal-hal tersebut. Nah bagaimana mungkin? Artinya karena ini kan jawaban dari ini sekali lagi sababun nuzulnya kan orang kafir mendoakan celaka. Mereka berdoanya kepada siapa sih? Mereka berdoa kepada siapa? Ya, hari lagu gitu mah sebutna teh. Hari lagu butuh mah kalau ngadoa teh bisa sebeleun dasar. Hari ngadoa mah kalau. Seperti ini nih di surat Luqman ayat berapa nih? Ayat 31. 32 nih. Ini Allah di ayat itu Allah menerangkan tentang itu kapal perahu gitu yang berlayar gitunya di lautan. Fa iza ghasyyahu maujun da'awullah, apabila ombak gitunya menerpa ombak menimpa kapal mereka, da'awullah mukhlisina lahudin, meni ikhlas tengah doa ke Allah nanti asli nepi ka bari ceurik. Nepi ka bari ceurik. Wa iza ghasyyahu maujun da'awullaha mukhlisina lahudin, kafir padahal teh. Ka Allah teh kakara. Di sini iza kana haza haluhum ya iza kana halahum fa kaifa yaqbalullahu du'aahum alal mu'minin. Nah bagaimana mungkin gitu Allah menerima dan mengabulkan doa mereka yang isinya adalah minta kecelakaan atas Rasulullah dan orang yang beriman. Tawakal ke Allah nage henteu pentawakal nage karena duit. Tapi ngadoa ka saha? Moal ge jangankan diterima, jangankan sampai dikabulkan, diterima saja enggak berarti. Doa orang-orang yang tidak dua disebut, satu tidak beriman pastinya, satu tidak beriman, dua tidak tawakal. Ini diantara syarat dikabulkan doa berarti nih beriman, bertawakal, dan dua-duanya kan harus
beriman yang sesungguhnya, tawakal yang sesungguhnya, beriman yang benar-benar beriman, tawakal yang benar-benar tawakal. Kekara baru katakanlah, barulah doanya diterima dan dikabulkan oleh Allah. Nah, ini orang-orang kafir yang kondisinya demikian, beriman enggak, tawakal apalagi kepada Allah, lalu berdoa kepada Allah. Dan doanya itu minta, ya Allah celakakanlah Muhammad dan orang yang beriman. Aing cek Allah teh ieu naon jelema pika sabeuleunan aja nya. Beu anu pika kieu kalakuan. Jangankan dikabulkan lah, diterima juga enggak. Tapi tadinya di ayat sebelumnya, bagi Rasulullah dan yang beriman, andai Allah mematikan mereka, enggak akan rugi. Rasulullah dan orang yang beriman mah tetap mereka itu akan dirahmati oleh Allah, mau dimatikan oleh Allah, mau dibiarkan tetap hidup oleh Allah, mereka itu tidak akan rugi. Orang yang Rasul dan beriman, ya, mereka itu orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Nah, orang kafir yang pasti rugi dan celaka, karena mereka ini pasti akan mendapatkan azab Allah baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi pika sebelumnya ngadoa kieu, ngadoa ka Allah kira. Ngadoa teh ka Allah, ya Allah binasakanlah Muhammad. Cek Allah, aduh si eta. Si eta ngadoa nepi ka kitu. Kan Rasulullah itu, Muhammad itu Allah yang mengutus. Dar di maranehna minta kepada Allah ngadoa supaya Rasulullahnya binasa. Bener Allah teh sabar teuing beunanya, sabar pisan. Dasar jelema bodoh, mun kalau teh dasar jelema mah bodoh, baikkeun sok Allah mau sih memberi kesempatan. Apa namanya, agar mereka itu berubah pikiran, babalik pikir dengan itu tadinya bertobat, kembalilah kepada Allah. Bager pisan gitu pan Allah tehnya, Allah memberi waktu agar mereka berubah pikiran, mereka kembali kepada Allah. Itu dengan tadinya disebutnya dengan beriman, kemudian mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, mengakui kenabian Rasulullah SAW, dan meyakini adanya hidup setelah mati. Tetam nih setting kerja lemah teh yang mempercayai adanya hidup setelah mati. Nah, kemudian yang terakhir nih, yang terakhirnya katakanlah oleh ini tiga, berarti kan terakhirnya ayat 3 ayat terakhir diawali dengan kul semuanya. Katakan oleh Muhammad kepada mereka. Nah, di sini di ayat terakhir, bagaimana menurut kalian kalau air ini hilang, kering, hilang? Itulah maknanya nih ya. Bagaimana kalau air ini kering, hilang? Siapa yang bisa mengadakan air? Famayatikum bima imain, siapa yang bisa mengadakan air? Nah, ini maksudnya adalah bahasa nanti Allah ingin menggugah agar mereka itu yakin, bahwa Allah lah yang memberi nikmat kepada mereka. Ini air contohnya ya. Andai air ini semuanya hilang, siapa yang bisa mendatangkan air? Nah, maksudnya agarnya ayat Allah itu menggugah itu agar mereka meyakini tentang satu hal saja nih, kenikmatan dari Allah, yaitu adanya air. Liyuriyahum qabla ma hum alaihi minal kufri, agarnya Allah pun ingin, itulah bager pisan gitu, Allah ingin menggugah, mengingatkan betapa buruknya kalau manusia itu menjadi orang yang durhaka, apalagi durhakanya sampai kepada kufur. Itu adalah itunya mengingkari dan menentang, melawan. Yang menentang itu melawan kepada Allah. Nah, ayat ini juga dalil, berarti ayat ini juga menjadi dalil atas wajibnya al-i'timadu 'alallahi ta'ala fi kulli hajatin, bersandar, berpegang
gitunya. Ayat ininya menjadi dalil wajibnya bersandar, berpegang hanya kepada Allah dalam segala hal, dalam segala kebutuhan. Dan ini yang terakhirnya, ayat ini pun menunjukkan bahwa ya saya tanya annal futuhal aqliya la yatayassaru illa bi'iyanatillah. Iya tak dengan tung-tung nama kieu. Ayat ini juga menunjukkan bahwa terbukanya pikiran itu bukan hal yang mudah. Terbukanya pikiran, tambah gitulahnya, terbukanya pikiran, terbukanya hati seseorang itu tidak mudah. Bisa terbuka pikiran dan hati seseorang itu karena pertolongan Allah. Artinya nih ya, orang yang katakanlah disebut hati yang terbuka itu seperti ini. Orang yang hatinya terbuka itu artinya hatinya terbuka sehingga hidayah, sehingga Islam itu bisa masuk ke dalam dirinya dan dia hidup dengan mengikuti tuntunan Islam. Tadi disebut hati yang terbuka. Terbukanya hati itulah manusia untuk hal demikian. Islam itu bisa masuk ke dalam dirinya, menjadi tuntunan hidupnya. Itu bukan hal yang mudah. Itu hanya bisa terjadi karena bi'anatillah, karena pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah nya kararitu kararitu tah sih nubi jelema mah naon teu bisa ku duit kararitu paling ge mikir teh enggak ada gitu, tawakal, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Itulah hanya terakhir nubi tah dari penjelasan di kitab ini, ayat ini wa isyaratun ila annal futuhal aqliya la yatayassaru illa bi'inatillah. Ayat ini menunjukkan bahwa terbukanya pikiran, terbukanya hati manusia itu tidak mudah kecuali dengan pertolongan Allah. Tosah beres berarti tanya surat Al-Mulk. Saya belum melihat nih apa nanti dilanjutkan ke surat apa nantilahnya, saya lihat dulu nih. Kalau ini surat Al-Mulk gitu ya, ini sudah selesai. Apakah maju gitu ayat 60 surat ke-67 ini ke surat 68 atau mundur ke surat 66, nantilah ya, saya lihat dulu lah mana yang lebih itunya, mana yang lebih urgent ya untuk dikajinya berdasarkan isi dari ayat-ayatnya. Saya belum memutuskan setelah ini nanti surat apa gitulah, nanti saya lihat dulu lah.